Doa novena masa Prapaskah hari ketiga, mohon ketekunan dalam berdoa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur kami haturkan kepadamu atas semua berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami berterima kasih kepadamu atas anugerah masa Prapaskah yang mulai kami jalani. Masa yang sangat berahmat bagi kami untuk merenungkan dosa dan kesalahan kami, menyesalinya, dan meniatkan diri untuk bertobat. Semoga kami dapat mencontohi teladan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sengsara, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami juga mohon kepadamu, semoga Engkau memberkati kami sepanjang masa Prapaskah ini dengan rahmat-Mu yang kami panjatkan dalam novena ini. Bantulah kami, supaya kami sungguh-sungguh mengikuti novena ini dari awal sampai akhir, sehingga kami dapat memperoleh rahmat berlimpah dari-Mu. Ya Bapa, kami memuji dan memuliakan Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Novena hari ketiga dengan tema mohon ketekunan dalam berdoa. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menjalani masa Prapaskah. Kami mengakui bahwa barangkali selama ini kami kurang mendalam dan tekun dalam doa-doa kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh menggunakan masa Prapaskah ini untuk tekun dalam berdoa. Kami percaya ya Bapa, bahwa melalui doa kami dapat menjalin relasi yang mendalam dengan Engkau, sehingga kami dapat memperoleh kekuatan dan rahmat dalam menjalani masa Prapaskah ini. Semoga dengan doa yang tekun dan mendalam, kami sungguh merasakan penderitaan dan sengsara yang telah dialami oleh Tuhan Yesus demi menebus dosa kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 8. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa
karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ketiga doa novena ini kita bersama-sama merenungkan ketekunan kita dalam berdoa. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita diajak untuk merenungkan kembali kehidupan doa kita. Apakah selama ini kita sungguh berdoa dengan tulus dan tekun, atau sebaliknya? Tuhan Yesus mengajak kita melalui bacaan tadi untuk berdoa dengan kedalaman hati dan tersembunyi. Doa dengan kedalaman hati artinya doa yang sungguh-sungguh muncul dari kedalaman hati kita. Doa di mana kita bisa mencurahkan semua isi hati kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita bisa mencurahkan semua pengalaman masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita bisa mencurahkan perasaan gembira, perasaan sedih. Kita bisa mencurahkan semua kegagalan, keberhasilan, harapan, cita-cita, keinginan, dan semua yang ada dalam hati kita kepada Tuhan melalui doa yang muncul dari kedalaman hati. Sehingga doa bukan sekedar rutinitas, bukan hanya karena kebutuhan tertentu saja yang mendesak, tetapi seluruh hidup kita menjadi doa dari dalam kedalaman hati. Doa yang dilakukan karena sungguh ingin menjalin relasi yang mendalam dengan Bapa, karena Bapa mengetahui kebutuhan kita. Doa yang tersembunyi adalah doa yang terjalin secara pribadi dengan Bapa dalam surga. Doa yang didasarkan pada ketulusan hati dan keintiman dengan Tuhan. Doa yang dilakukan dalam ruang pribadi kita dengan Tuhan, di mana kita bisa mencurahkan semua isi hati kita kepada Tuhan tanpa gangguan atau pretensi. Doa yang tersembunyi artinya kita ingin berdoa bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang, bukan karena mau menunjukkan bahwa kita rajin berdoa. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita menggunakan momen Prapaskah ini untuk sungguh-sungguh berdoa dari kedalaman hati dan tersembunyi, agar kita sungguh merenungkan penderitaan, sengsara, dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang Ia lakukan untuk menembus dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa semoga Tuhan membantu kita untuk menghayati pengorbanan Tuhan ini, agar kita pun dapat mengikuti jejaknya untuk kuat menjalani masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah Putra Allah yang telah mengosongkan diri dengan menjadi hamba untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Di awal masa Prapaskah ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh masuk dalam ruang kudus-Mu untuk menjalin relasi yang mendalam dalam doa kami. Isilah diri
dan hidup kami dengan ketekunan untuk berdoa, dengan kedalaman hati dan tersembunyi, dan tekun melaksanakan ajaran dan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa dalam persatuan dengan Bunda Maria, Ibumu, memohon ketekunan dalam berdoa. Kami memohon ini untuk kami, keluarga kami, dan semua keluarga di dunia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk intensi kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau menganugerahkan masa Prapaskah sebagai masa untuk kami bertobat dari dosa dan kesalahan kami. Engkau begitu baik karena selalu menunggu kami dan mengharapkan kami untuk masuk dalam ruang kudus-Mu, supaya kami dapat menjalin relasi dan komunikasi denganmu dalam doa secara pribadi. Anugerahkanlah kami Roh Kudus sehingga memberi kekuatan kepada kami untuk tekun dalam berdoa, terutama dalam menjalani masa Prapaskah ini, agar kami sungguh menghayati penderitaan, sengsara, dan wafat putra-Mu untuk kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, anugerahkanlah kepada kami rahmat ketekunan dalam berdoa untuk diri kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.